Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Kodengnes. Di sini saya akan membuat tutorial untuk mengerjakan laporan BOP PAUD dan kesetaraan untuk di tahun 2022. Aplikasi ini berbasis online. Untuk aplikasinya nanti tinggal diketik aja di atas di lamannya bop.kemdikbud.go.id. Nah, ini kita enter. Nanti akan tampilan berbentuk di sini ada batang operasional BOP. Nah, ini kesetaraan dan ini keseluruhan ya se-Indonesia. Dan di sini ada rekap pengajuan rekeningnya ya, kita lihat di sini. Oke, tidak panjang lebar, kita masuk ke dalam login BOP. Kita klik login BOP di sini. Di sini kita masukkan di dalam aplikasi BOP dalam SSO, karena memang di sini untuk login SSO dipergunakan untuk login satuan pendidikan. Nah, berarti kita klik untuk SSO untuk tingkat satuan pendidikan. Kita klik di sini, nanti akan masuk ke SSO. Di sini Dapodik autentikasi penggunaan BOP Salur. Kita masukkan email dan passwordnya sesuai yang ada di dalam Dapodik. Kita klik masuk. Nah, di sini ada tampilan progres rekening ya. Di sini ada progres rekening yang sudah ditetapkan ya, rekening satuan bank ya. Dan di sini status salur BOP tahap 1. Di sini sudah salur dan di sini nama rekeningnya. Nanti dicek kembali dengan NPWP-nya, dan di sini ada jumlah siswa. Jumlah siswa di sini ada 26 peserta didik yang masuk kriteria ya. Di sini ada 26 dikalikan 600.000. Dan di sini ada nama anak-anak siswa atau nama siswa yang masuk kriteria. Di sini ada kriteria, dan di sini nanti ada peserta didik yang tidak sesuai kriteria. Nah, ini biasanya masalah di dalam nisan. Karena memang untuk BOP Salur atau BOP PAUD untuk 2022 ini yang dibayarkan adalah jumlah anak yang mempunyai nisan. Oke, di sini ada cut off ya. Kita lihat cut off di sini tahun kemarin 2021 tahap ke 2021, dan kita klik di tahap ke 2022 tahap 1. Kita klik, kita submit. Kita lihat di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal download saja nama-nama anaknya yang masuk dalam kriteria. Oke, tampilan yang kedua, di sini ada data Dapodik, perencanaan dan laporan. Apa sih yang harus kita persiapkan untuk perencanaan? Berarti ke dalam RKS. Di sini ada perencanaan, di sini ada input perencanaan atau RKS. Kita klik di sini, dan di sini ada tampilan. Nah, di sini ada input ke perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 tahap 1. Di sini nama sekolahnya, dan sini siswa BOP penerima PAUD-nya. Di sini ada pagu. Pagu ini dalam 1 tahun 15 ya. Berarti jumlah 26 dikali 600, jumlahnya 15.600. Dan nilai salur ini yang masuk ke dalam rekening adalah 8.168, dan totalnya dari 100 di sini ada 52%. Belum 100%, karena memang harus 100% ini di dalam kedua. Nanti ini untuk pagu satu tahunnya 15.600, dan di tahap ke-1 jumlah yang masuk ke dalam rekening adalah 8 juta. Ini contoh ya, 8.168. Ini nominalnya 52%, belum 100%. Nah, di sini ada catatan. Perencanaan harus dibuat dalam 1 tahun anggaran ya. Namanya RKS juga harus namanya 1 tahun anggaran. Berarti 1 tahun yang dianggarkan.
jumlah siswa ini dengan jumlah uang 15.600. Sisa dana ini nanti akan perencanaan sampai saat ini nanti akan ada perhitungan nanti setelah di perencanaan dan laporan. Oke, sebelum masuk ke laporan kita masuk ke perencanaan dulu. Di sini ada pagu 1 tahun 15.600.000 rupiah. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pagu 1 tahun. Nah, ini totalnya dan nilai saldonya 8. Nah, di sini ada input perencanaan. Di sini sesuai dengan input perencanaan yang ada di dalam Juknis. Nah, kita cek lihat ya. Sebelum Ibu menginput atau Bapak menginput ke dalam jenis komponen perencanaan, terlebih dahulu di RKS manual nanti Bapak Ibu disiapkan dulu karena untuk masuk ke dalam aplikasi ini Bopeng. Karena di sini adalah poin-poin. Di sini ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada poin 10 ya komponen. Tiap-tiap poin, tiap-tiap komponen di sini contoh. Apakah sama dalam disamakan yang ada di dalam RKS ya untuk 1 tahun. Di sini contoh di sini kita masuk ke dalam poin pertama. Poin pertama di sini adalah penerimaan peserta didik baru. Kita lihat lagi di sini ada penerimaan peserta didik baru. Dan di sini ada jenis penggunaannya. Jenis penggunaannya kita cek. Di sini ada standar pengelolaan, standar proses, dan standar proses, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, di dalam RKS ini, nah ini contoh. Oke, ini akan di pengembangan ya, dimasukkan ke standar masa, standar-standarnya. Dengan contoh 1, kita masukkan di dalam peserta didik. Oke, kita lihat di dalam standar pengelolaan pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan. Berarti ini masuk di dalam RKS. Cari yang namanya pembuatan spanduk ya. Nah, ini cetak spanduk ya, kegiatan. Nah, ini contoh apakah dianggarkan. Nah, ini dalam kita dianggarkan ya. Oke, di sini kita masukkan, kita copy paste barangnya, contoh cetak spanduk kegiatan PPDB. Oke. Jumlah, nah sini kita masukkan, di sini ada jumlah. Jumlah adalah volume. Di sini ada volume, kita masukkan 2. Satuannya di sini harganya 40.000. Nah, untuk satuannya kita masukkan harga satuannya misalkan, nah ini kita copy paste. Nah, ini dengan harga satuannya 40.000. Nah, di sini tolong jangan memakai tanda koma atau tanda titik. Kita langsung saja 4, nolnya 4 kali, jadi 40.000. Nah, hati-hati untuk penginputan karena memang kalau untuk menghapus agak ribet juga ya, agak ribet dan agak harus meminta bantuan ke operator dinas untuk menghapusnya biasanya. Tapi makanya harus hati-hati untuk input perencanaan ini, harus teliti dengan di dalam RKS yang Bapak Ibu sudah dikerjakan yang manual. Oke, di sini 40.000, kita klik simpan. Saya ulangi lagi, di sini penerimaan peserta didik baru, standar pengelolaannya. Di sini masuknya ke standar pengelolaan pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan ya. Di sini cetak spanduk kegiatan PPDB, jumlahnya 2 dengan satuannya dan harganya, kita klik simpan. Nah, ini lihat di bawah. Nah, ini sudah bisa. Oke, contoh 1, kita buka lagi. Oke, kita sudah di sini ada kegiatannya, ada makan minum di dalam RKS. Kita klik lagi. Di sini ada peserta didik baru untuk Mamin ya, untuk Mamin.
Mamin biasanya kita masukkan ke dalam ini di sini. Nah, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, karena memang kita butuh makan minum ya untuk ya penerima peserta didik baru. Nah, di sini ada Mamin. Nah, di sini ada Mamin. Contoh di sini Maminnya. Oke, PPDB kita masukkan biaya snack. Oke, kita kopas lagi, masukkan di sini. Jumlah, ingat jumlah kita 28 contoh ya. Ini sesuai kebutuhan masing-masing lembaga. Dengan satuannya. Oke, di sini satuannya ya. Nah, karena memang orang harian ya. 28. Oke, biasa naik panitia 28 kali 10.000. Contoh di sini 10.000, kita klik simpan. Nah, di sini sudah terlihat, sudah masuk. Dan kita lihat lagi di dalam ini yang belum kita buat. Oke, ini kegiatan tentang PLS ya. Di sini ada penerimaan peserta didik baru, pilih pengguna. Di sini ada nah ini PLS. Nah, ini PLS pengenalan lingkungan. Di sini ada pengenalan lingkungan, sama di sini juga cetak spanduk kegiatan PLS-nya. Kita masukkan di sini. Jumlahnya kita 2 tadi, CS dengan harga sama 40.000, kita klik simpan. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah kita di sini ada pembuatan brosur karena memang tidak ada ya, kosong. Di sini ada penggandaan. Nah, di sini ada penggandaan. Kalau penggandaan di dalam PPDB kita masukkan di dalam publikasi atau penerimaan pengumuman. Nah, ini ya. Di sini ada standar prosesnya, kita masukkan di sini nih, pencapaian perkembangan anak pasangan penerima. Oke, di sini ini kita masukkan di dalam perkembangan anak. Contoh barang di sini penggandaan. Oke, penggandaan kita masukkan jumlah, samakan dengan 40. Nah, ini bukan paket ya, bukan paket, berarti kalau ini biasanya lembar. 40 lembar kali 250. Oke, 40 di sini lembar. Dan di sini harga satuannya masing-masing ya, masing-masing kabupaten kota. Lihat di dalam SSH-nya. Di sini 20, samakan di sini 2,5, berarti kita di sini 2,5, 250. Kita klik simpan. Oke, ini hasil untuk poin pertama. Poin pertama, hasil pertama. Ini hasil pertama. Sekarang ke poin kedua. Nah, di sini masih ada biasanya. Nah, ini kosong. Ini sudah, ini sudah. Jadi tolong dicek kembali ya, dicek kembali apakah sudah dianggarkan atau tidak. Kalau misalkan tidak dianggarkan, contoh kayak ini kosong, nah ini jangan dianggarkan, dimasukkan ke dalam aplikasi perencanaan atau BOP PAUD atau PKBM kesetaraan. Sekarang kita poin kedua. Di sini ada poin kedua, pengembangan perpustakaan pojok baca. Oke. Kita masuk di dalam ini ke pojok baca. Di sini ada pengembangan perpustakaan atau layanan pojok baca. Oke. Di dalam komponen ini ada beberapa standar ya, standar ISTI,
standar pendidik dan tenaga pendidik, standar proses, dan standar sarana dan prasarana. Ini oke, di sini saya contohkan, misalkan kita di dalam LKS, di sini ada pengadaan buku teks sesuai kurikulum, tentang kurikulum. Nah, tentang kurikulum ya. Di sini membutuhkan buku. Nah, karena memang ini kosong yang ada di dalam poin ini. Ya. Jadi sesuaikan yang ada yang dianggarkan di dalam RKS. Contoh ini poin 3, berarti di poin 3. Kalau Bapak Ibu ada di dalam pengembangan ini, contoh ini tinggal memilih ya. Memilih, di sini ada penyusunan, terus ada penguatan komunikator, ada langganan koran dan majalah. Ini langganan koran, maksudnya langganan koran atau majalah untuk anak ya. Nah, majalah untuk anak atau koran untuk guru-gurunya. Di sini ada pemberdayaan perpustakaan atau pojok baca. Ini pencetakan buku ya, pencetakan buku pegangan untuk pendidik. Ini hanya untuk dicetak ya, bahasanya pencetakan. Kalau pembelian berarti bahasanya penyediaan ya. Pencetakan itu hanya dicetak ya, pencetakan. Pencetakan buku teks sesuai dengan kurikulum, usia dan perkembangan anak yang telah dinilai dan ditetapkan Kemendikbud. Nah, ini yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, di sini ada pengolahan majalah dinding. Nah, ini berarti contoh kita membuat misalkan kita butuh dengan papan atau papan pengumuman ya, bukan papan pengumuman, jadi kayak semacam lupa lagi, papan board yang kita tempelkan ya, whiteboard atau kita tempelkan untuk di majalah dinding. Nah, ini majalah dinding. Kalau di sini ada penyediaan buku digital pegangan untuk pendidik. Nah, ini buku digital untuk pegangan untuk pendidik. Apa sih buku digital? Berarti buku digital itu adalah buku yang berbasis digital atau e-book ya. Jadi yang ada di dalam Pautpedia. Nah, ini yang ada di Pautpedia. Nanti Bapak Ibu tinggal buka aja di pautpedia.kemdikbud.co.id. Oke, di sini karena memang di dalam RKS tidak mencantumkan atau tidak menganggarkan untuk pengembangan perpus, kita cari ke poin 3. Poin 3 di sini adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran bermain. Nah, kita lihat di sini ada poin 3. Nah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Di sini ada banyak poin-poin, ada standar isi, standar proses, dan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Contoh di sini kita pengadaan APE. Nah, contoh ada APE di sini. Kita lihat di sini kegiatan bermain tentang APE. Berarti kita masukkan ke dalam kita pengembangan penyediaan alat lain. APE. Kita cek lagi. Pendengar rumah. Penyusunan. Nah, kalau di sini ada bahasa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, tapi bahasa di dalam ini ada alat multimedia. Contoh di sini nggak ada ya. Di sini hanya membeli APE, pengadaan penyediaan APE dalam ruangan. Kita cek di sini penyusunan, pelaksanaan. Nah, kita cari lagi di sini ada pemberian buku paradigma baru. Alat multimedia. Coba kita cek di sini ada alat multimedia. Maaf, ini salah. Di sini berarti kalau pengadaan APE kita cari lagi di dalam, masuknya ke kita lihat dulu
kita masuknya ke dalam evaluasi asesmen. Kita lihat di sini. Oh, bukan asesmen, administrasi sarana prasarana. Kita cek lagi di sini apakah ada model APE. Tidak ada, tapi masuknya ke kegiatan di sini bahasanya. Cuman di sini tidak ada tampilan untuk APE, tapi di dalam juknis berbicara ada. Itu kan ada di dalam juknis APE untuk dalamnya. Cuman kita coba kita sikapi masuk ke dalam pelaksanaan cara elektronik, buku elektronik. Nah, ini berbasis teknologi. Oh, ini alat PDB sesuai analisis kebutuhan. Di sini bisa berbentuk komputer, printer ya. Nah, ini bisa ada lagi. Nah, ini APE. Penyediaan alat permainan edukatif APE prioritas dalam ruangan. Nah, di sini kita masukkan satu-satu, masukkan dengan namanya, puzzle angka, contoh dengan harganya 14, jumlahnya 14, dengan satuannya di sini. Oke, buah dengan satuan 25.023. Oke, 14 kali 25.000 hasilnya 350. Kita simpan ini yang poin ketiga ya. Oke, ada lagi di sini kita membeli contoh file anggota badan, masih di dalam dunia APE. Di sini masih dalam permainan. Oke, cari APE di bawah. Tadi ada APE. Masukkan di sini dengan jumlahnya, jumlah 18, contoh. Sini harganya 55. Di sini satuannya 55.000. Nah, kita simpan. Oke, kalau sudah, kita ke poin yang kita isi di dalam RKS. Nah ini sekarang bagian ke pelaksanaan administrasi ya. Nah, di sini lumayan banyak nih, harus satu-satu, kan? Jadi intinya Bapak Ibu nanti menginputnya sesuaikan yang ada di dalam RKS masing-masing ya, RKS masing-masing. Nah, kita coba di sini ada input dengan contoh di sini. Ini untuk tenaga pendidik honorarium. Kita lihat di sini ada honorarium, pembayaran honor ya. Pembayaran honor. Ada pembayaran honor di sini. Pilih pengguna, di sini ada pembayaran honor guru, penjaga sekolah, dan tenaga administrasi ya. Apa sih tenaga administrasi? Nah, ini kalau di dalam Dapodik yang masuknya tenaga administrasi itu adalah operator atau bendahara dan kepala sekolah kalau di dalam Dapodik. Kalau pembayaran honor guru di dalam Dapodik adalah pendidik ya, pendidik. Oke, kita ke pembayaran honor. Di sini ada pembayaran honor ya. Poin pembayaran honor ini di dalam RKS yang berbahasa. Di sini ada gurunya 2 ya, gurunya 2, satu kepala sekolah dan satu guru ya mungkin ini. Di sini ada honor operator Dapodik. Nah, di sini masuknya ke tenaga administrasi ya, masuknya ke tenaga administrasi. Oke, di sini ada pembayaran honor. Kita contoh di sini pembayaran honor. Di sini ada pembayaran honor untuk guru. Kita lihat untuk guru dulu ya.
dihitung kembali. Nah, di sini untuk guru ya, di sini ada guru dari Januari sampai Desember kita anggarkan. Ini contoh. Di sini kita masukkan copy paste aja. Di sini 2 kali 12 dan di sini jumlahnya 300.000 ya. Oke, kita copy paste di sini. Oke, masukkan jumlah. Di sini ada jumlah 2 di sininya satuannya OB. Apa sih OB? OB itu adalah singkatan dari orang bulan ya. Orang bulan. Harga satuannya kita masukkan di sini 300.000. Nah, kita klik simpan. Nah, di sini sudah masuk. Ini bulan Januari. Kita buat sekarang ke bulan masih di dalam honor. Di sini ada guru, kita masukkan di poin ke ini yang ke Februari. Kita masukkan di sini ada 2 satuan OB. Saya ulang lagi, OB. Tetap kita di sininya 300.000. Kita klik simpan sampai beres ya, sampai beres. Oke, sampai beres. Di sini ada honor lagi. Untuk honor kita copy paste lagi. Oke, di sini kita OB orang bulan 1 2 3 4 5. Kita klik simpan. Kita tambahkan lagi di sini masih di dalam honor, masuk ke dalam bulan April. Bulan Aprilnya kita masukkan di sini 2, di sini OB. Tetap kita 300. Simpan. Nah, ini terus kita masukkan lagi di bulan Mei ya. Kita masukkan bulan Mei. Masukkan masih di dalam honor. Kita masukkan honor guru bulan Mei 2 satuannya OB 300.000. April kita cek lagi di sini. Mei sudah kita tambahkan lagi honor. Oke, bulan Juni, klik bulan Juni 2 OB 2 3 4. Nah, kita klik simpan. Kita masukkan lagi di dalam ini Juni, kita masukkan lagi sampai Desember. Sampai Desember 2 OB di sini 300.000. Simpan. Oke, nah contoh ini hanya contoh saja. Nanti Bapak Ibu tinggal cek ya, cek di dalam RKS ini yang sudah diinput ya, yang sudah diinput. Nanti Bapak Ibu masukkan tiap-tiap item yang Bapak Ibu di dalam RKS manual ya, manual yang dianggarkan. Ya, ini contoh transport kayak gitu kan. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam poin-poin yang ada di dalam komponen ini. Di sini honor, peserta baru, perpustakaan, kegiatan pembelajaran, evaluasi asesmen, administrasi kegiatan satuan pendidik,
profesi pendidik dan langganan daya. Di sini langganan daya, sarana prasarananya dan kegiatan kesehatannya. Ini dan ini honor. Berarti ada 10 komponen. Nah, setelah Bapak Ibu menginput di dalam perencanaan, nah ini harus sesuai. Nah, ini sudah rubah. Nilai salur di sini ada 108 juta ya. Nah, ini dan baru menginput. Nah, ini. Nah, hasilnya sudah menginput lagi. Input. Jadi biasanya kalau sudah beres di sini akan sama total dengan uang yang ada di sini. Contoh, ya. Kalau sudah di dalam perencanaan, ini di sini ada rekapitulasi perencanaannya. Dicek kembali. Nah, ini hasil rekap perencanaannya. Di sini ada jenis-jenis komponennya. Di sini ada nih. Total. Nah, di sini adalah rekap perencanaan atau RKS ya, BPR Cloud. Nah, ini contoh. Oke, di sini ada laporan. Nah, sesudah merencanakan, menginput perencanaan, di sini ada input pelaporan. Contoh dengan saya contohkan di sini. Di sini yang sudah diinput, contoh kita di tahap 1. Apakah sama di dalam ini di tahap 1 dianggarkan? Nah, ini kita lihat di dalam tahap satunya. Ternyata di dalam kegiatan untuk PPDB ini dianggarkan kebanyakan di bulan Juli. Memang tahun ajaran ya, tahun ajaran 2022-2023 kalau untuk PPDB. Kita cek lagi di sini. Contoh di sini yang dianggarkan, contoh dengan contoh kita dianggarkan honor. Contoh di sini ada honor. Oke, di laporan, di input pelaporan. Di sini kita banyakkan 100 ini contoh. Oke, laporan. Biasanya kalau ada laporan begini tidak bisa untuk dilapor karena memang setelah 100% ini nominal ini harus sama dengan yang ini baru bisa untuk input pelaporan, karena memang di sini adalah penggunaannya sampai sini masih kosong karena memang jumlah uang ini belum diinput di dalam perencanaan ini. Ini harus total semuanya. Jumlah ini sejumlah 15.600.000 rupiah. Jadi dibuatkan dulu dalam 1 tahun. Ini mungkin tidak bisa untuk langsung ke dalam input pelaporan. Contoh ya. Oke, kita tambahkan lagi di sini. Kita masukkan lagi tadi di dalam poin Juni ya. Juni, Juli, kita masuk ke Agustus. Coba kita masukkan ke Agustus. Agustusnya kita masukkan. Oke. 2. Simpan. Masih di dalam honor. Ini honor masih tadi Agustus, kita masukkan di bulan Septembernya. Oke, jumlah uang sudah hampir mau setengahnya ya, setengahnya masih belum full. Oke, kita masukkan lagi di bulan Oktober. Oke, kita masukkan di bulan Oktober.
Kita simpan lagi, masukkan lagi. Oke, target sudah lewat, terus kita harus sampai mencapai 15.600. Oke, sekarang kita lihat ke RKS-nya. Di sini ada penerangan kegiatan kesehatan gizi. Di sini ada tentang gizi, dan di sini tentang pembelian obat-obatan ya. Di sini obat-obatan, saya masukkan obat sirup. Di sini kita masukkan, di sini ada 4 botol, 4 di sini botol, dan dengan harga contoh di sini 13.000. Kita klik simpan. Oke, sekarang ke badak datanya contoh. Oke, gizi tentang UKS. Oke, jumlah 4 contoh dengan harga 7.000. Samakan ya, awas hati-hati jangan sampai lewat ya. Masukkan di dalam masih kesehatan, tester, masuknya ke dalam UKS. Oke, jumlah di sini 4, satuannya kita lihat satuannya pak ya. Di sini pak, dan di sini jumlahnya 30. 1 2 3 4. Klik simpan. Kita masukkan lagi, di sini ada masker. Nah, masker masih di dalam kesehatan gizi. Di sini ada masker. Nah, ini di sini tentang penunjang kebersihan, cairan sabun membersih tangan, memakai masker. Nah, ini masuknya ke poin standar pembiayaan ini. Kita masukkan jumlahnya 50. Bis buah dengan jumlah persatuannya misalkan 7.000. Kita klik simpan. Ini oke, kita lari ke ini yang diisi. Kita cek lagi, di sini ada ini tentang pembiayaan pengembangan profesi guru. Di sini ada tentang profesi pendidik dan tenaga pendidik. Di sini ada jenis komponen bahasa. Di sini dalam tentang PKG ya, atau KKG tingkat lulus. Kita lihat di sini. Untuk KKG atau kepala sekolah PKG, di sini ada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan ada pengembangan peningkatan kompetensi. Nah, ini untuk PKG, pengembangan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik antara PKG dan KKG. Kita masukkan di sini, kita membutuhkan transport. Oke, kita masukkan transport dengan jumlah di sini 5 orang. 5 orang OKB, berarti orang kegiatan per bulan. Per bulan. Di sini kita dianggarkan 50.000 transportnya. Orang ya. 50.000. Kita klik simpan. Nah, setelah itu kita lihat di dalam ada di sini ada tentang
tentang penyusunan LPJ. Kita lihat di sini di poin 5. Di poin 5 di sini ada alat tulis kantor tentang pelaksanaan administrasi kegiatan atau satuan pendidik. Kita lihat di sini pelaksanaan kegiatan ini ya, administrasi pendidik. Di sini ada penggunaan. Di sini ada penggunaan. Kita lihat di sini ada ATK. Nah, ini ATK yang tadi saya bilang. Dalam ini ada ATK. Contoh. Kita masukkan di sininya. Pembelian kita misalkan 4 botol. 4 botol di sini 19.000 dengan itu botol 19.000. Kita klik simpan dan seterusnya. Oke, kita lagi lihat ke belanja alat kebersihannya. Di dalam ini ada nggak untuk administrasi kebersihan? Apakah ada? Karena memang di sini di dalam RKS manual kita melihat di dalam juknis ya. Nah, di sini ada tanda kodik gitu kan. Nanti Bapak Ibu tinggal cek aja di sini. Nah, ini penyusunan program EKP-nya RKS. Nah, ini contoh RKT. Kita lihat di sini RKT, penyusunan LPJ RKS. Ini RKS. Ini penyusunan di sini ada penyusunan program RKJM, RPS, RKT, EPBS dan RKS. Nanti ini masuk yang ini. Nah, ini misalkan kita butuh fotokopi penyusunannya, kita butuh fotokopi. Kita cek lagi di sini ada nggak tentang RKS. Berarti di sini hanya satu. Ini oke, di sini kita masukkan, kita copy paste di sini fotokopi penyusunan ya. Di sini penyusunan dulu. Kita anggarkan di sini 3. Ini 5 satu mix. Simpan. Masih di dalam administrasi kegiatan sekolahnya tentang RKS ya. Di sini ada RKS. Di sini ada ini. Di sini tentang penyusunan ya. Oke, di sini ada uang harian. Satuannya misalkan OKB dan harga satuannya contoh di sini 35.000. Simpan. Oke, ada uang harian anggota timnya, karena memang kita membutuhkan kegiatan untuk penyusunan RKS. Oke, di sini administrasi. Cek lagi di sini tentang RKS dan uang harian anggota 1x25.000. OKB. Simpan.
Terus kita masukkan lagi yang ini sudah. Terus konsumsi tidak ada, dan di sini ada transport ya, karena memang kita membutuhkan transport pendampingan ya, pendampingan bahasanya di sini. Di sini RKS masih di dalam RKS. Rp100.000 disimpan. Oke, kita transport kegiatannya tentang administrasi RKS. Di sini 1 kali OK, di sini jumlahnya 100.000. Oke, nah ini ini sudah. Kembali ke atas, di sini kita masukkan alat kebersihan. Tentang alat kebersihan, berarti alat kebersihan masuknya ke poin masih di dalam pelaksanaan administrasi. Apakah ada di dalam komponen ini administrasi tentang kebersihan? Kita lihat ya. Di sini apakah ada untuk kebersihan? Di sini pembelian peralatan sekolah. Untuk kebersihan kita lihat lagi di sini. Oh, kebersihan berarti masuknya ke kebersihan. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan gigi. Nah, di sini ada tentang kebersihan tempat sampah. Coba kita masukkan di sini. Nah, ternyata bukan di dalam ini. Poin masih di dalam administrasi kegiatan. Di dalam ini ada karya, bukan. Kita cari di sini tas, supervisi, alat perpustakaan, dapodik, inventaris barang, kalender. Berarti masuknya ke dalam ini. Nah, ini tentang sarpas. Nah, ini pengadaan alat pembelajaran dan pengadaan sarana penunjang pembelajaran belajar. Perlengkapan sekolah, pembelian peralatan perlengkapan sekolah, masuknya ke dalam perlengkapan ya, perlengkapan atau pembelian peralatan atau perlengkapan sekolah. Kita masukkan di sini. Contoh di sini 2, kita butuhnya 29.000 dengan 1 buah 29.000. Kita klik simpan. Di sini ada tempat sampah terbuka. Kita masukkan lagi di poin yang tadi, masih di dalam administrasi. Poin jenis penggunaannya adalah di bawah. Di sini ada pembelian peralatan perlengkapan. Nah, ini jumlahnya. Nah, ini tidak ada. Ini mohon maaf, ini selokan air. Kita ganti dengan selokan air. Selokan air di sini 2 kali 15.000. Kita klik simpan. Ini ada isi lagi sapu. Oke, kemudian 1 injuk. Nah, kita klik di sini, masih di dalam administrasi kesehatan, administrasi kegiatan satuan pendidik.
Sini penggunaan masih di dalam pembelian peralatan perlengkapan sekolah, karena memang kita kebutuhan ya untuk kebersihan. 18.000. Oke, simpan. Oke, kita ke keset ada ya, kita keset masukkan. Masuk, masih di dalam administrasi, tetap di dalam penggunaannya. Ini perlengkapan sekolah. Keset kita masukkan 4. Dengan harga 15.000. Contoh. Oke, di sini membutuhkan ember. Kita masukkan ember. Masih di dalam administrasi, tentang di bawah peralatan 225. Mohon maaf. Nah, kalau ada bahasa tadi yang salah ya, ini contoh. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik ini hasil ini, kita klik edit ya, karena memang beda. Di sini 2 kali 25.000, tapi di sini 2 kali 25. Nah, kita klik edit tanda pensil, di sini dirubah dengan tambahkan kosongnya, kita klik simpan. Ini akan berubah. Nah, ini. Nah, itu sudah berubah. Oke, kita lanjut lagi. Masih di dalam administrasi. Di sini ada peralatan. Kita masukkan di sini jumlahnya. Dengan harga masukkan lagi. Kita membeli gayung. Saya butuh gayung. Coba di sini kita masukkan administrasi, masih di dalam yang ke bawah peralatan. Ini gayung, jumlahnya kita samakan dengan di dalam RKS manual. Dengan harganya sama 15.000. Mungkin beda-beda ya kabupaten kota harga gayung, ada yang 15.000, ada yang 5.000. Itu tergantung kebutuhan masing-masing lembaga satuan pendidikan PAUD dan kesetaraan. Ini sudah mencapai 83% ya. Nah, ini bentar lagi hampir mendekati ya. Jadi Bapak Ibu kalau untuk menginput dalam RKS manual dan aplikasi ini, Bapak Ibu nanti dikasih tanda. Contoh kayak ini, kayak saya, kalau sudah diisi kita kasih warna merah atau kuning atau terserah Bapak Ibu yang suka warnanya. Jadi biar tidak pusing ya, tidak pusing mencari ke poin-poin yang sudah diinputnya. Di sini ada, nah ini berarti masuk integer, berarti ini masuknya kalau integer masuknya ke dalam kesehatan ya, kesehatan ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam ini. Nah, contoh karena memang di sini membutuhkan fans ya. Masukkan di sini. Terus 5 kali 30. Simpan. Oke, kita klik cairan pembersih. Coba kita lihat. Sini masuknya ke kebersihan. Di sini ada enggak lainnya? Salah, berarti masuknya ke poin administrasi.
dan masukkan di dalam kebersihannya, karena memang di sini untuk perlengkapannya. Masukkan di sini, masukkan jumlahnya 4 ya, terus harganya 2.500, contoh 2.500 kita klik simpan. Nah, ini sudah 13 juta ya, sudah 13 juta 180, tinggal sisanya. Nah, ini sisanya yang kita input. Oke, tarik ke atas. Nah, di sini banyak yang harus diinput di dalam ATK-nya. Oke, setelah kita menginput di dalam perencanaan, nanti Bapak Ibu dicek kembali hasil rekapannya. Di sini ada rekapitulasi perencanaan. Ini hasilnya. Nah, ini hasil yang sudah dikerjakan di dalam perencanaan. Ini sudah 100%. Dan kita masuk ke dalam laporan, input pelaporan. Oke, di sini baru kita bisa menginput. Kalau sesudah, saya ulangi lagi. Di dalam input perencanaan, di sini harus sudah 100% dulu. Input semuanya yang ada di dalam RKS masing-masing ya. Setelah diinput, ini akan menjadikan dalam 1 tahun. Nah, ini akan berubah, baru itu bisa menginput di dalam laporan. Ini input pelaporan. Nah, di sini dengan jumlah ke tahap pertama ya, tahap pertama yang uang masuk di dalam rekening satuan pendidikan masing-masing. Di sini ada penerimaan. Contoh, di sini ada penerimaan. Ini di dalam tahap kedua. Kita masukkan di dalam tahap 1. Di dalam tahap 1 ini kebanyakan di ATK ya. Kita masukkan di ATK-nya. Contoh di sini tentang beli buku. Nah, di sini peralatan sekolah ya. Nah, karena memang poin ini di dalam belanja atau tulis kantor, kalau Bapak Ibu menginputnya salah, saya ulangi lagi. Di sini ada pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah, tapi dalam bahasa di dalam input perencanaan, saya ulangi lagi. Nanti tolong diperiksa kembali. Di sini ada administrasi kegiatan satuan pendidikan, dan di sini ada jenis penggunaan. Nah, di sini ada pembelian alat tulis kantor dan alat tulis dan lainnya. Kita ubah di sini. Contoh. Saya contoh di sini akan ubah di dalam perencanaan. Ya. Kita cari misalkan di sini buku. Nah, ini seharusnya masuknya ke dalam ATK ya. Nah, mohon maaf, di sini kita masukkan ke ATK. Di sini, nah di sini karena memang tidak bisa diinput kembali, Bapak Ibu harus menghapusnya dulu. Nah, ini menghapus di sini. Di sini menghapus. Dan di sini cara menghapusnya adalah jumlahnya dikosongkan, dan di sini dipakai 0, dan di sini kosongkan. Hapus, kita klik simpan. Di sini akan berubah. Coba saya lihat lagi di sini ada buku. Kita lihat, masih belum berubah. Kita ulang lagi, di sini ada tanda delete, tanda sampah. Sini karena memang kita salah menginput ya. Di sini kita kosongkan, dan di sini kita kosongkan, dan di sini kita kosongkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, kita klik simpan. Ini akan berubah tidak? Ternyata belum bisa berubah ya. Belum bisa berubah. Nah, berarti kita ulang lagi.
buku, kita kita klik edit. Nah, klik edit, di sini kita kosongkan, kita klik simpan. Nah, berarti tanda hapus ini tidak bisa untuk menghapus ya, tidak bisa untuk menghapus. Kalau untuk menghapus adalah dilarinya ke dalam edit ya. Contoh di sini ada buku, kita klik edit lagi, karena memang yang tidak bisa dihapus harus oleh operator kabupaten ya yang menghapusnya. Setahu saya ini biasanya operator kabupaten. Kita klik coba dengan tanda hapus. Oke, kita klik simpan, apakah bisa menghapus. Kita cek lagi. Nah, ternyata bisa. Tidak harus ke admin operator kabupaten. Jadi caranya Bapak Ibu nanti di sini diklik edit dulu. Sesudah diklik edit, dirubah ini menjadi 0, ini menjadi 0, kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan, nanti hasilnya akan menjadi kosong. Nanti di sini ada tanda kosong. Contoh di sini kita buku, tidak ada. Kita tambahkan karena memang tadi sudah terhapus ya, sudah terhapus. Di sini ada 125. Nah, ternyata ini masuk ke dalam poin ATK. Contoh di sini kita pilih administrasi kegiatan. Di bawah ini ada ATK. Nah, di sini kita tulis buku tulis ya, buku tulis. Di sini jumlahnya 5. Sini BH dan di sini 25.000. Baru kita klik simpan dan ini akan 100%. Itu cara untuk menghapus dan mengedit. Oke, di sini ada laporan. Kita klik laporan di dalam input pelaporan. Contoh di sini kita biaya honor ya, honorarium. Honor ini dalam per bulan ya, kita per bulan. Di sini kita klik. Oke, saya ulang lagi di sini untuk honor. Di sini kita bayar honor dari Januari, Februari, Maret, April sampai April ya, karena memang baru tanggal bulan April. Di sini kita anggarkan sampai 6 bulan. Oke, saya ulang lagi. Di sini ada honor, kita klik lapor. Saya ulang lagi. Di dalam laporan, di sini ada input pelaporan. Dan di sini kita klik lapor. Contoh honor. Honor bulan Juli, kita klik lapor. Ini lapor. Di sini tidak bisa untuk diubah karena memang sudah hasil dari perencanaan. Di sini jumlahnya dua orang ya, 2 orang yang dibayarkan. Berarti di sini kita samakan 2 dan dengan jumlah sama 300.000 rupiah. Kita klik simpan laporannya. Dan ini tidak bisa diinput ya. Saya ulang lagi, di sini pembayaran honor di bulan Januari. Nah, ini Januari, kita klik simpan. Oke, 1 sudah masuk. Penggunaan dana sampai saat ini sudah masuk 7,35%. Oke, kita masuk lagi ke dalam honor, honorarium. Nah, ini Januari sudah masuk ya. Di dalam realisasi tahap 1 dia sudah masuk di dalam tahap realisasi 1 karena memang sampai bulan Juni. Kita klik di sini 2 sama 300, kita klik simpan. Di bulan Februari kita masukkan lagi honornya. Nah, ini di bulan Maret, di sini sama 2 dan di sini 300. Kita klik simpan laporan. Masih di dalam honor. Caranya untuk penginputan laporan ini kita bulan Mei. Nah, di
sini kita bayarkan, di sini 300, kita klik simpan. Honor bulan Juni, kita sampai bulan Juni karena memang dalam tahap 1 adalah 6 bulan per semester. Ini sudah oke. Nah, di sini untuk tahap 1 untuk pembayaran honor dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nanti di tahap kedua pas ada realisasi BOP saldo masuk lagi, nanti input lagi di sini karena memang kita belum ada di realisasi 2 sampai bulan Juni. Oke, itu untuk honor. Sekarang kita lihat lagi di sini ada kita contoh di ini contoh. Oke, karena di sini sudah dianggarkan. Nah, ini saya beri tanda. Di sini ada honor operator ya, operator tenaga administrasi, maksudnya tenaga administrasi. Di sini kita klik. Nah, di sini 12, kita klik 6. Kita masukkan. Nah, ternyata di sini jumlah tidak boleh melebihi perencanaan. Oh, ini kenapa? Ternyata di dalam sistem aplikasi Dapodik ini, bahasa di dalam 6 ini dia tetap bilangnya jumlah tidak boleh melebihi perencanaan karena memang di sini 12 ya. Nah, oke, cara mengakalinya adalah satu, Bapak Ibu di sini tetap 12, kita pasang 0 tetap ya. Kita hapus dulu, kita klik 0 dan di sini 6. Kenapa di sini ada 0 dan di sini 6? Karena memang sistem membacanya begitu. Nah, kita masukkan di sini dengan harga satuannya 200.045. Kita klik simpan, kita lihat di sini apakah sudah bisa tersimpan. Oke, itu dengan cara memakai tanda 0 ya. Nah, ini tanda 0, jumlahnya 6 bulan dikali 200 Oke, untuk laporan, kalau Bapak Ibu sudah menginput semua di dalam laporan, Bapak Ibu tinggal lihat di rekapitulasi pelaporannya. Oke, ini baru masuk 1 ya, pembayaran honor. Belum semuanya. Kalau biasanya sudah semuanya, nanti akan masuk di dalam jumlah uang yang ada di dalam ini. Contoh. Oke, sampai sini untuk aplikasi, tutorial aplikasi BOP PAUD perencanaan RKS ya, dan laporannya mohon segera dikerjakan. Jangan lupa Bapak Ibu lihat lagi di dalam RKS manualnya, samakan dengan yang ada di dalam aplikasi BOP salurnya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.